Halo, apa kabar semuanya? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang topologi WAN. Topologi WAN menggambarkan cara fasilitas transmisi digunakan berdasarkan lokasi-lokasi yang terhubung. Banyak topologi yang memungkinkan, masing-masing mempunyai perbedaan cost, performance, dan scalability sendiri-sendiri. Topologi-topologi yang sering digunakan antara lain ring, star, full mesh, partial mesh yang memiliki bentuk topologi yang sama dengan LAN, dan multi-tiered meliputi two-tiered dan three-tiered yang tidak terdapat pada LAN. Berikut adalah contoh dari topologi tiered. Ada 3 topologi dalam WAN, yang pertama topologi ring, topologi star dan topologi mesh. Topologi ini menghubungkan satu node ke node berikutnya dan node terakhir terhubung ke node awal. Hal ini tentunya membuat bentuk yang menyerupai lingkaran. Cara kerja topologi ini adalah setiap node pada sentral memiliki penguat sinyal di kedua sisinya. Sehingga, setiap perangkat saling bekerja sama untuk menguatkan sinyal. Alat bernama token akan membantu saat proses penerimaan dan penerusan sinyal. Berikut ini adalah kelebihan topologi jaringan berbentuk ring. 1. Mudah untuk dirancang. 2. Untuk level rangkaian sederhana, topologi ring termasuk lebih bagus daripada pilihan lain seperti topologi jaringan bus. 3. Mudah untuk melakukan instalasi baru. 4. Penggunaan kabel yang hemat. 5. Kecepatan aliran data lebih tinggi. Sedangkan berikut ini adalah kekurangan topologi jaringan berbentuk ring. 1. Jika ada kerusakan di satu sisi, keseluruhan sistem akan terganggu. 2. Kecepatan aliran data tergantung dari banyaknya jumlah node di dalam jaringan. Jadi, tipe topologi ini tidak cocok digunakan untuk sistem yang memiliki banyak jaringan. 3. Sinyal semakin lemah jika node yang dituju jaraknya cukup jauh. Topologi ini menghubungkan semua kabel pada sebuah titik sentral terkonsentrasi. Cara kerja topologi jaringan star adalah dengan merancang beberapa jaringan komputer untuk terkoneksi dengan pusat yang disebut hub atau switch. Kemudian, jaringan yang berada di pusat akan menjadi semacam server sentral. Berikut ini adalah kelebihan sistem topologi jaringan star. 1. Mudah untuk dirancang. 2. Memiliki fleksibilitas yang tinggi karena proses penambahan atau pengurangan jaringan komputer tidak akan mengganggu arus informasi. 3. Lebih mudah untuk menemukan sumber permasalahan jika terdapat gangguan di salah satu node. Sedangkan, berikut ini adalah kekurangan sistem topologi jaringan star. 1. Perangkat pusat menjadi penentu utama keberlangsungan seluruh sistem. Sehingga, kerusakan jaringan pusat akan menyebabkan keseluruhan sistem komunikasi menjadi terhambat. 2. Biaya yang dikeluarkan untuk membangun jaringan instalasi jenis ini cukup tinggi karena membutuhkan banyak kabel. 3. Setiap satu jaringan komputer dihubungkan langsung menuju server pusat dan membutuhkan server dengan performa tinggi. Topologi mesh diimplementasikan untuk menyediakan perlindungan sebanyak mungkin yang diinginkan dari interupsi pada network service. Cara kerja topologi mesh sangat sederhana karena data yang dikirim langsung menuju node yang ditujukan. Kabel yang saling terhubung antar komputer membuat arus data informasi berlangsung dengan cepat. Berikut ini adalah kelebihan topologi mesh. 1. Dengan dedicated link, data yang ditransfer mengalir lebih cepat ke komputer yang dituju. 2. Kerusakan salah satu komponen tidak akan memengaruhi komponen jaringan yang lain. 3. Keamanan data terjamin dibandingkan dengan topologi jenis lainnya. 4. Mudah mengidentifikasi sumber kerusakan jika terjadi gangguan. Berikut ini adalah kekurangan sistem topologi mesh. 1. Menggunakan banyak kabel dan port I/O. 2. Proses instalasi jaringan cukup susah untuk dibangun. 3. Biaya yang diperlukan menjadi lebih tinggi. Meskipun internet memiliki banyak hubungan ke setiap lokasi, internet tidak mengadopsi topologi ini secara penuh. Hal ini dikarenakan oleh biaya dan bandwidth yang dibutuhkan untuk menghubungkan setiap node sangatlah besar dan hampir tidak mungkin untuk dilakukan. Maka pada saat pemilihan topologi jaringan, cukup banyak pertimbangan yang harus diambil tergantung pada kebutuhan. Faktor-faktor yang perlu mendapatkan pertimbangan antara lain adalah sebagai berikut. 1. Biaya, sistem apa yang paling efisien yang dibutuhkan organisasi. 2. Kecepatan, sejauh mana kecepatan yang dibutuhkan oleh sistem. 3. Lingkungan, misal, listrik, adakah faktor lingkungan yang berpengaruh? 4. Ukuran, skalabilitas, berapa besar ukuran jaringan?
Apakah jaringan memerlukan file server atau sejumlah server khusus? 5. Konektivitas, apakah pemakai yang lain perlu mengakses jaringan dari berbagai lokasi?